Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fatoni Dermawan, NIM A8101865. Yang pertama adalah sosiologi berhubungan dengan politik. Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah membuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih, pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental serta kandungan multi makna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semua terbaru oleh politik. Faktor ini mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasi kegiatan tersebut. Dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi, dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih terarah pada penekanan bagaimana masyarakat kan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang mempunyai sifat disiplin, hidup teratur dan hidup sehat, serta selalu bersikap positif serta terhadap semua orang tanpa memandang seorang dari segi manapun. Kedua adalah sosiologi terhadap ekonomi. Olahraga tidak hanya jasmani dan rohani, tetapi juga menjamin kesejahteraan atletnya. Bahkan dan semangat saja dapat mengembangkan olahraga tidak cukup, namun diperlukan manajemen olahraga yang baik dan benar. Di saat dunia mengalami krisis keuangan global, di saat kebanyakan masyarakat negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara miskin di Afrika mengalami kelaparan dan kekurangan pangan, ada satu hal yang ingin diperlihatkan teman-teman. Itu mungkin menarik buat teman-teman mengemari olahraga sepak bola. Ini tidak heran mengingatkan sepak bola Eropa adalah suatu bisnis, suatu hiburan, dan suatu industri. Banyak yang terlibat di sana, misalnya saja sebagai para sponsor, pemain, pendukung, manajemen klub, dan lain-lain. Mengingatkan perputaran uang yang begitu besar dan mereka rata-rata pemain di klub-klub Eropa. Mungkin mereka wajar dengan harga semahal itu, tetapi tetap saja ini terasa tidak adil menurut saya. Jika dikaitkan dengan bagaimana perekonomian di negara-negara berkembang sangat jauh gapnya, ini tidak lepas dari sistem ekonomi kapitalis yang selalu mengekspor apapun yang menghasilkan uang. Nilai ekonomi dalam olahraga adalah seberapa banyak olahraga tersebut disukai banyak orang dan memiliki hiburan tinggi sehingga menghasilkan uang. Nilai ekonomi olahraga mengikuti perkembangan masyarakat, perbudakan, dan semakin meningkat pada zaman feodalisme hingga kini kapitalisme. Pada zaman kapitalisme ini, sisa zaman perbudakan masih bisa kita lihat seperti gulat dan tinju. Selain nilai hiburan, olahraga pada zaman feodalisme adalah juga tontonan dari kelas yang berlawanan. Kelas penguasa tuan-tuan tanah mengadu budak-budak mereka untuk dijadikan hiburan. Bila yang melawan maka akan dibunuh. Nah, zaman kapitalisme ini olahraga dijadikan nilai ekonomi yang tinggi. Olahraga ditempatkan sebagai tempat orang mencari uang sambil berolahraga. Dalam kapitalisme, olahraga dijadikan alat promosi sebuah produk sekaligus pengguna produk. Nilai sosiologi dalam olahraga. Seperti disebutkan di atas, ada beberapa nilai sosiologi dalam olahraga yang dapat diamputasi dalam kehidupan kebangsaan. Yang pertama, pemersatuan. Nilai persatuan ini merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Kedua, kerjasama dan kekompakan. Aspek kerjasama sangat penting dalam sebuah olahraga, terutama olahraga yang dilakukan secara kelompok. Ketiga, persahabatan. Meski dalam sebuah kompetisi antara kelompok, masing-masing tim saling berhadapan, bersaing secara sengit, dan berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun begitu permainan usai atau di luar secara
permainan masing-masing individu atau kelompok tetap harus menganggap lawan sebagai sahabat. Yang keempat, penghargaan atau saling menghormati atau persamaan. Yang kelima, sportivitas. Yang keenam adalah fairness yang ditandai dengan sikap objektif yang terbuka dan tidak memihak. Ketujuh adalah ketekunan dan kerjasama. Hal ini terlihat bagaimana para atlet dan seluruh tim sejak awal dalam jangkauan waktu tertentu, bulan-bulan bahkan bertahun-tahun secara rutin berlatih menempa diri. Kedelapan adalah solidaritas mencerminkan sikap kebersamaan, berbagai persamaan satu sama lain baik senang maupun susah. Yang kesembilan, tanggung jawab. Yang kesepuluh adalah keberanian. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan mengkaji fenomena olahraga. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khusus berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga perkembangan begitu pesat sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan secara pendekatan interdisiplin dan salah satu disiplin ilmu yang memanfaatkan olahraga. Dari sisi perilaku dan proses sosial yang terbentuk semakin menetapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan kecil yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Artinya fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercerminkan dalam aktivitas olahraga dengan kedapatan nilai normal peranata kelompok, lembaga, peranan, dan status komunitas. Wanita dan olahraga. Partisipasi wanita dalam olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an dan perubahan tersebut terjadi dengan cukup drastis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan, antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara industri. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan satu, kesempatan baru. Kesadaran adanya kesempatan baru yang cukup menantang ini semakin mengundang kehadiran para remaja putri untuk mengambil bagian dalam kegiatan olahraga di sekolah. Dua, kebijakan pemerintah. Perkumpulan olahraga kaum wanita pada tahun 1980 setelah 6 tahun kemudian publikasi yang menyorot kaum wanita dalam olahraga mulai banyak diedarkan, serta banyak kebijakan yang memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam olahraga. 3. Aktivitas wanita. Aktivitas wanita muncul karena ada gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki, memandang perempuan dari segala tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan dalam kegiatan olahraga. Fleksi tahun 1974. 4. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani pada pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil dalam aktivitas fisik termasuk olahraga. Yang kelima, pemberian penghargaan dan publikasi terhadap atlet wanita. Dalam beraktivitas olahraga banyak kita jumpai kaum perempuan yang diberi penghargaan apabila meraih bidang prestasi di olahraga.